terendam banjir hingga ketinggian wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Banjir merupakan suatu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Tercatat sebanyak 1.005 kasus bencana banjir telah melanda Indonesia sepanjang Januari hingga September 2025. Banjir merupakan suatu kondisi di mana suatu wilayah terendam oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir bisa diberi dengan memperhatikan aliran dari aliran air. Namun, jangan manusia banjir datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai dan juga kebocoran tanggul yang bisa disebut dengan banjir bandang. Penyebab banjir ada bermacam-macam. Misalnya curah hujan yang tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Yang ketiga, itu wilayah yang dikelilingi oleh perbukitan yang di situ minim oleh resapan air. Keempat, yaitu adanya pembangunan di daerah bantaran sungai serta aliran sungai yang terhambat karena banyaknya sampah. Serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Bencana banjir mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat. Di antaranya banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan juga korban luka-luka. Selain itu, banjir juga dapat mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana. Bisa juga tentang rumah pribadi dan juga fasilitas umum. Selain itu, banjir juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, banjir juga dapat mengakibatkan krisis air bersih di suatu wilayah tertentu. Di tengah situasi darurat bencana banjir, mahasiswa hadir bukan hanya sebagai membantu masyarakat yang terdampak, tetapi juga sebagai agen perubahan. Dengan semangat muda, kemampuan berpikir kritis dan juga pedulian sosial, mahasiswa dapat berperan mulai dari memberikan edukasi, bantuan emosional, dan juga mendukung pemulihan pasca bencana. Peran mahasiswa bukan hanya sekadar membantu, tetapi juga memastikan harapan tetap hidup, bahwa setiap bencana itu dapat dihadapi bersama. Oleh karena itu, kami akan mendirikan sebuah program yang bernama GEBAR, yaitu GEBAR atau Gerakan Bersama. Ini adalah gerakan yang berfokus untuk membantu mereka yang terdampak banjir. Gerakan Bersama memiliki visi yaitu mewujudkan relawan mahasiswa yang tanggap, humanis, dan berdaya dalam membantu masyarakat terdampak banjir melalui solidaritas, edukasi, dan juga pemulihan menyeluruh demi menjaga harapan di tengah bencana. Setelah visi tersebut, kami tentu saja akan merealisasikannya dengan beberapa misi, seperti meningkatkan kapasitas dan peran mahasiswa dalam membantu mereka yang terdampak banjir. Yang kedua, berikan sosialisasi terkait kesiagapan dan juga mitigasi resiko, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan dalam keadaan banjir. Yang ketiga, yaitu berikan dukungan kepada mereka yang terdampak banjir. Dan yang terakhir, yaitu adalah mendukung orang yang terdampak banjir atau korban terdampak banjir pulih setelah bencana. Dari visi dan misi yang telah dijelaskan, aplikasi nyata yang dapat kita terapkan antara lain yaitu 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat seperti penyuluhan terkait mitigasi, jalur evakuasi, tanda bahaya, kesehatan lingkungan, serta teknik cara menenangkan diri saat bencana. Kedua, yaitu memberikan layanan dukungan psikologis dengan memberikan pendampingan kepada korban banjir, terutama untuk anak-anak dan remaja, melalui teknik sederhana dalam bimbingan konseling, serta menyediakan ruang aman dan nyaman bagi korban. Yang ketiga, kebudayaan dan pendampingan pasca bencana dengan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan masyarakat, support group, pemulihan produktivitas pasca bencana, serta pendampingan belajar bagi anak yang terdampak banjir. Ada beberapa persiapan yang harus kalian ketahui sebelum terjadinya banjir. Yang pertama itu dari persiapan rumah. Kalian bisa mengecek kondisi wilayah rumah kalian itu apakah rawan banjir atau tidak. Yang kedua, kalian harus
dalam tas siaga bencana. Yang pertama itu berisi dokumen-dokumen penting kalian, mungkin seperti sertifikat, KK, KTP, dan lain-lain. Yang kedua itu ada obat-obatan rutin kalian dan juga P3K. Yang ketiga, selain dari obat-obatan dan P3K, kalian juga harus mempersiapkan dari segi makanan dan minuman. Makanan itu juga harus bisa tahan lama, seperti mungkin biskuit dan juga kaleng-kalengan. Untuk air, kalian juga harus mempersiapkan itu dalam air minum kemasan. Yang selanjutnya ada yaitu pakaian dan selimut untuk kalian bermalam. Dan terakhir itu kalian juga harus mempersiapkan seperti charger, baterai, dan juga senter untuk berjaga-jaga. Yang terakhir, kalian juga harus mempersiapkan alat kebersihan seperti sabun, pasta gigi, dan lain-lain. Ada beberapa tindakan yang harus kalian lakukan saat banjir. Yang pertama, kalian jangan merasa panik dan tetap tenang. Yang kedua, matikan aliran listrik di rumah. Yang ketiga, tutup katup gas agar mencegah kebocoran. Yang keempat, jangan lupa bawa tas siaga bencana. Yang kelima, apabila dimungkinkan evakuasi, ikuti perintah evakuasi. Dalam penanganan banjir, kolaborasi sangat penting untuk dilakukan. Dalam mengevakuasi korban banjir, kita dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya nih, seperti pemerintah daerah, TNI atau polisi, relawan, dan juga warga sekitar yang sekiranya tidak terkena dampak banjir. Nah, bagaimana sih cara penanggulangan pasca bencana banjir? Yuk kita cari tahu. Jadi, kita sebagai mahasiswa bisa ikut serta loh dalam penanganan pasca trauma banjir. Kita sebagai mahasiswa bisa mengintervensi mereka dengan cara yang pertama, menggunakan teknik art terapi yang sederhana. Kita bisa meminta mereka ataupun seperti anak-anak, remaja untuk menggambar secara sederhana. Kemudian kita bisa meminta mereka untuk menginterpretasikan gambar kita secara positif. Yang kedua, kita bisa menggunakan teknik relaksasi. Teknik relaksasi digunakan untuk mengurangi kecemasan yang mereka alami. Namun perlu kita ketahui, kita juga punya batasan untuk penanganan tersebut. Apabila kalian menemukan hal-hal yang atau gejala yang berat, maka kalian bisa menghubungkannya atau mereferalnya kepada psikolog ataupun psikiater yang profesional ya.